Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati serta generasi muda yang saya sayangi. Baiklah, pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan melanjutkan membaca buku Tafsir Al-Azhar yang disusun oleh Profesor Dr. Hamka. Yang pada kesempatan ini kita akan membacakan ayat yang ke-98 sampai dengan ayat 103 dari surat Ali Imran. Masih pada juz yang keempat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ahlal kitabi lima takfuruna bi ayatillahi wallahu syahidun ala ma ta'malun. Qul ya ahlal kitabi lima tasudduna an sabilillahi man amana tabghunaha iwajan wa antum syuhada. Wa ma Allahu bighafilin amma ta'malun. Ya ayyuhalladzina amanu in tuti'u fariqan minal ladzina utul kitab yaruddukum ba'da imanikum kafirin. Wa kaifa takfuruna wa antum tutla alaikum ayatullahi wa fikum rasuluh. Wa man ya'tasim billahi faqad hudiya ila siratim mustaqim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. Ayat 98. Katakanlah, wahai ahlul kitab, mengapa kamu tidak percaya kepada ayat-ayat Allah itu? Padahal Allah menyaksikan apa-apa yang kamu kerjakan. 99. Katakanlah, wahai ahlu kitab, mengapa kamu palingkan orang-orang yang telah beriman dari jalan Allah karena keinginan kamu agar dia bengkok, padahal kamu menyaksikan dan tidaklah Allah lengah dari yang kamu kerjakan. Ayat 100. Wahai orang-orang yang beriman, jikalau kamu ikuti kehendak segolongan dari orang-orang yang keturunan kitab itu, niscaya akan mereka kembalikan kamu menjadi kafir sudah kamu beriman. Ayat 101. Dan bagaimana kamu akan kufur padahal telah dibacakan kepada kamu ayat-ayat Allah dan di antara kamu ada Rasulnya, dan barang siapa yang berpegang teguh dengan Allah maka sesungguhnya telah diberi petunjuk dia kepada jalan yang lurus. Wahai orang-orang yang beriman, takwalah kamu kepada Allah
sebenar-benar takwa, dan janganlah kamu mati melainkan di dalam keadaan muslimin. 103. Dan berpegang teguhlah kamu sekalian pada tali Allah, dan janganlah kamu bercerai-berai. Dan ingatlah olehmu nikmat Allah atas kamu, seketika kamu sedang bermusuh-musuhan, telah dijinakkannya antara hati kamu masing-masing. Sehingga dengan nikmat Allah, kamu jadi bersaudara. Padahal dahulunya kamu telah di pinggir lubang neraka, tetapi kamu telah diselamatkannya daripadanya. Demikianlah Allah menyatakan tanda-tandanya kepada kamu, supaya kamu mendapat petunjuk. Mengetuk hati nurani Ahlul Kitab. Katakanlah, wahai Ahlul Kitab, mengapa kamu tidak percaya kepada ayat-ayat Allah itu, padahal Allah menyaksikan apa-apa yang kamu kerjakan? Ayat 98. Di dalam ayat ini kita melihat Allah memberikan suatu macam tuntunan dakwah kepada Rasul, yaitu mengetuk hati atau menyadarkan pihak lawan, supaya mereka jangan mendustai hati nurani sendiri. Karena hati nurani itu kalau dibebaskan dari hawa nafsu, tidak lain dia pasti akan mengatakan bahwa yang benar itu tetaplah benar. Hati nurani tidak pernah berbohong. Maka Nabi suruh menanyakan kepada Ahlul Kitab. Di dalam ayat ini yang dimaksud Ahlul Kitab ialah pemuka-pemuka Yahudi di Madinah, ataupun utusan-utusan Nasrani dari Najran itu. Mengapa mereka masih juga belum mau percaya kepada ayat-ayat Allah itu? Seumpama telah disebutkan di atas tadi, bukti-bukti telah banyak menunjukkan bahwa Ibrahim sebagai nenek moyang segala keturunan Semit atau bangsa keturunan Sam yang mendirikan Ka'bah. Tandanya masih dapat dilihat. Satu di antaranya ialah maqam Ibrahim. Kamu tidak dapat lagi memungkiri kebenaran itu, dan kamu pun tidak akan dapat memungkiri bahwa kedatangan Rasulullah SAW adalah penyambung ajaran Ibrahim, sedang ajaran Ibrahim yang sejati tentang tauhid terdapat pula dalam kitab-kitabmu sendiri. Mengapa kamu masih berkeras kepala juga mempertahankan pendirian yang salah? Padahal apa yang kamu perbuat dan apa yang kamu kerjakan senantiasa tidak terlepas dari tilikan Allah. Di kalangan orang-orang Yahudi dan Nasrani itu, pasti ada orang-orang yang halus perasaannya. Teguran kepada mereka secara lunak lembut lebih berkesan dalam jiwa mereka daripada teguran kasar. Mereka selama ini mengakui lebih tinggi daripada orang Arab jahiliyah karena mereka keturunan ahli kitab. Mereka mempunyai Taurat, Zabur, dan Injil. Di dalam Taurat, Zabur, dan Injil itu pasti terdapat kebenaran, tidak ada kebohongan. Sekarang hati mereka diketuk dengan terlebih dahulu mengakui bahwa memang mereka kaum yang menerima kitab. Sekarang telah bertemu tanda-tanda bahwa memang Ka'bah adalah rumah pertama untuk menyembah Allah yang Maha Esa. Pendirinya memang Nabi Ibrahim, dan tanda-tanda dalam kitabmu sendiri pun mengakui hal itu. Maka kalau kamu ingin menegakkan kebenaran, apalagi yang menghalangimu mengakuinya? Kemudian datang lagi tempel atau celaan atau teguran untuk menunjukkan kebenaran. Selanjutnya, katakanlah, wahai Ahlul Kitab, mengapa kamu palingkan orang-orang yang beriman dari jalan Allah karena keinginan kamu agar dia bengkok, padahal kamu menyaksikan? Pangkal ayat 99. Mengapa kamu securang itu? Mengapa kamu tidak jujur, padahal kamu orang yang keturunan kitab? Dalam kitab-kitab yang kamu pegang itu tersebutlah nikmat, tersebutlah hikmat dan ajaran budi yang tinggi. Sepatutnya kamu peganglah isi kitab itu, dan kalau dia kamu pegang, niscaya tidaklah ada alasan bagi kamu menolak seruan Muhammad. Namun sekarang, usahakan mengakui kebenaran itu. Bahkan kamu sanggah, bukan saja kamu sanggah, bahkan kamu halang-halangi orang lain yang mau percaya kepadanya. Untuk itu kamu telah berbuat perbuatan yang salah sekali. Jalan yang lurus kamu bengkokkan. Maksud yang baik kamu salah artikan. Fitnah yang dusta kamu karang-karangkan. Padahal kamu menyaksikan sendiri bahwa seruan Muhammad itu tidak ada yang menyalahi isi kitab yang kamu pegang itu, sama berisi tauhid ajaran Ibrahim. Dan tidaklah Allah lengah dari apa yang kamu kerjakan. Ujung ayat 99. Allah tidak melengahkan perbuatanmu itu. Allah mengetahui dari mana sebabnya, yaitu dengki karena Nabi timbul dari kalangan Arab, atau karena pantang kelintasan, sebab selama ini kamu merasa bahwa kamulah yang paling tinggi, dengki dan sombong yang menjadi pangkalnya. Menurut satu riwayat yang dibawakan oleh Al-Faryabi dan Ibnu Abi Hatim dari Ibnu Abbas, sebab timbulnya ayat ini ialah kekacauan yang ditimbulkan oleh orang-orang Yahudi di Madinah di antara orang-orang yang telah beriman. Dijelaskan pula oleh riwayat Ibnu Ishaq dan Abu Saik bahwa orang Yahudi dengki dan benci melihat orang oleh karena dua suku, Aus dan Khazraj,
sejak menerima ajaran Nabi Muhammad SAW telah hidup sangat damai dan berkasih sayang. Maka ada seorang Yahudi tua benci benar melihat itu, namanya Syas bin Qais. Sedang orang-orang Aus dan Khazraj itu duduk bersama dalam suasana gembira dan bersatu. Syas datang masuk ke majelis mereka. Dengan amat pintarnya dibukanyalah kembali hal yang lama-lama, yaitu Aus dan Khazraj pernah berperang sesama sendiri atau perang kabilah yang mereka namai perang Ba'ath. Mula-mula masih bercerita, lama-lama bongkar-membongkar siapa yang kalah dan siapa yang menang, sampai bertengkar dan nyaris berkelahi. Si Syas tersenyum-senyum sebab maksudnya berhasil. Syukurlah lekas Rasulullah SAW mengetahui hal ini. Beliau segera datang ke tempat mereka. Setelah Rasulullah SAW kelihatan, mereka pun terdiam semua. Perkelahian pun tidak terjadi. Maka beliau berilah mereka nasihat sebaik-baiknya dan beliau mendamaikan mereka. Mereka pun insaflah dan menyesali kebodohan mereka serta memperbaharui kembali ketaatan mereka kepada Rasulullah SAW. Kemudian datanglah ayat ini menyesali kelakuan yang rendah Syas bin Qais itu dan juga teman-temannya dari Ahlul Kitab yang lain yang usahakan beriman kepada Muhammad SAW. Bahkan mereka mengacaukan kaum muslimin, membengkokkan jalan mereka yang lurus, dan bangkit-bangkitkan kembali permusuhan jahiliyah yang telah ditinggalkan. Menurut riwayat yang lain yang lebih panjang dalam peperangan Ba'ath zaman jahiliyah, yang dibangkit-bangkitkan oleh Syas bin Qais itu telah terjadi pertumpahan darah hebat antara Aus dengan Khazraj. Dengan kemenangan Aus, beberapa orang dari pihak Khazraj demikian naik darahnya sehingga diajaknya kalangan Aus mengulang perang itu kembali ketika itu juga. Beberapa orang Aus telah berkumpul mencari sesama Aus dan orang Khazraj begitu pula. Tiba-tiba hal ini diketahui Rasul. Segera beliau datang diiringkan oleh beberapa orang Muhajirin. Melihat beliau datang, semua terdiam. Setelah tenang berpidatolah beliau di hadapan mereka. Ma'asyiral muslimin, Allah, mengapa kamu bangkit-bangkit kembali dakwah jahiliyah padahal aku masih ada di tengah-tengah kamu? Sesudah Allah memberi kamu hidayah dengan Islam, sudah kamu dimuliakannya dengan Islam dan dipotong akar-akar jahiliyah itu, sudah kamu dicabutkan dari kekafiran, sudah kamu dipersatukan, lalu kamu hendak kembali jadi kafir. Mendengar perkataan Rasulullah itu, sadarlah kaum itu akan diri. Insaflah mereka bahwa setan telah mengacaukan mereka dan mereka telah ditipu oleh musuh mereka Yahudi itu. Maka senjata-senjata yang telah mereka siapkan untuk mereka lemparkan. Mereka menangis lalu berpeluk-pelukan satu sama lain, Aus dan Khazraj. Kemudian mereka tinggalkan tempat itu. Mereka ikut Rasulullah meninggalkan tempat itu dengan patuh dan taat. Maka dipadamkan oleh Allah api jahiliyah yang telah dikobarkan oleh setan dan oleh Syas bin Qais Yahudi itu. Berkata Ibnu Jarir dalam tafsirnya, maka turunlah ayat ini, wahai Ahlul Kitab, mengapa kamu palingkan dari jalan Allah orang-orang yang telah beriman, sampai ujung ayat ini. Sebagai teguran kepada si Syas bin Qais pengacau itu dan terhadap kepada Aus bin Khazraj dan Jabar bin Sakhr, kedua pemuka Aus dan Khazraj yang telah gelap mata itu. Beserta kaum mereka masing-masing. Turun pula lah ayat berikutnya yang demikian bunyinya, wahai orang-orang yang beriman, jikalau kamu ikuti kehendak segolongan dari orang-orang yang keturunan Ahlul Kitab itu, niscaya mereka akan mengembalikan kamu jadi kafir sudah kamu beriman. Ayat 100. Jika kita renungkan ayat ini dan ayat yang sebelumnya, dapatlah kita melihat wibawa dan kekuasaan Rasulullah SAW di Madinah waktu itu. Baik kaum Yahudi yang keturunan kitab itu atau kaum muslimin yang telah beriman kepada ajaran Muhammad SAW. Keduanya adalah rakyat beliau. Yang pertama diberinya nasihat bahwa tidaklah baik memungkiri kebenaran, sebab kebenaran itu ada dalam hati sendiri. Dan tidaklah baik mengecaukan, menghasut dan memfitnah terhadap kaum muslimin, sebab agama mereka sendiri tidaklah pernah diganggu oleh kaum muslimin sedemikian lamanya bergaul dalam Madinah. Perbuatan demikian adalah melanggar intisari perintah agama mereka sendiri. Kalau mereka tilik di dalam kitab Taurat yang mereka pegang, di sana terdapatlah beberapa janji di antara Bani Israel dengan Allah agar bersikap kasih sayang antara sama manusia. Setelah itu Nabi Muhammad SAW menyampaikan pula peringatannya kepada kaum yang telah beriman, supaya mereka selalu berhati-hati, siap dan waspada, jangan sampai kehendak sebagian daripada Ahlul Kitab itu kamu turuti. Bujuk rayu mereka jangan didengarkan, karena maksud mereka tidak lain ialah supaya kamu jadi kafir kembali, supaya kamu kembali ke dalam hidup jahiliyah, bermusuh-musuhan antara kamu, berperang antara kabilah dengan kabilah, kembali dari terang benderang iman kepada gelap gulita kufur. Dan kalau itu kejadian, kamu akan lemah kembali sesudah kuat. Setelah kamu lemah kembali, Yahudilah yang akan menguasai kamu.
Dalam zaman modern kita ini selalu kita mendengar apa yang dinamai provokasi atau intimidasi, dan ketika kitab tafsir ini diselesaikan, timbul lagi kata lain yang disebut gerpol atau gerilya politik. Pihak musuh berusaha membuat berbagai hasut fitnah supaya persatuan yang kompak dan teguh menjadi pecah belah. Di antara satu golongan dan golongan yang lain tidak ada percaya lagi. Demikianlah pula yang dibuat oleh Yahudi di Madinah terhadap kaum beriman yang telah bersatu padu antara Muhajirin dan Ansar, bersatu padu antara Aus dan Khazraj, bersatu padu antara kabilah dengan kabilah. Yahudi insaf bahwa kalau persatuan ini terus, mereka tidak akan naik lagi. Satu kekuatan baru telah tumbuh di bawah pimpinan Muhammad SAW. Sebab itu, mereka selalu akan berusaha memecahkan persatuan itu. Maka datanglah lanjutan ayat lagi, memberi kesadaran kepada orang beriman. Dan bagaimana kamu akan kafir? Bagaimana kamu akan kufur? Padahal telah dibacakan kepada kamu ayat-ayat Allah. Pangkal ayat 101. Pangkal ayat ini adalah guna menimbulkan harga diri tiap-tiap mukmin, bahwasanya bukan orang-orang semacam mereka yang dapat dihasut fitnah oleh ahli kitab yang dari golongan yang tidak jujur itu. Orang yang telah selalu mendengar ayat Allah, yaitu Al-Quran yang datang dari Allah, dibawa oleh Jibril kepada Rasul, langsung diajarkan pula kepada mereka, tidaklah akan mudah dihasut-hasut oleh orang lain. Dengan datangnya ayat-ayat Allah dan ayat itu telah dibacakan kepada mereka, kedudukan mereka sudah lain dari dahulu. Mereka telah dituntun oleh Allah sendiri, dan kalau selama ini Al-Kitab membanggakan diri karena mereka ada kitab, maka sekarang pun mereka telah mempunyai kitab pula. Isi ayat-ayat Al-Quran itu telah menasihkan ayat-ayat kitab yang dahulu. Dan di antara kamu ada Rasulnya, artinya bahwa kamu ada pemimpin, yaitu Rasul sendiri. Kalau ada satu hal yang muskil, janganlah kamu mengambil tindakan sendiri-sendiri, melainkan nantikan keterangan dan pimpinan dari beliau. Adapun ahli kitab itu bukan pemimpinmu. Kalau ada bujuk rayu mereka kepada kamu, pasti ada tersimpan dalamnya satu maksud yang jahat. Maka dengan kesadaran bahwa kamu telah selalu mendengar ayat dibacakan dan dipimpin langsung pula oleh Rasul, kamu akan selamat, sebab ayat-ayat Allah dan Rasul adalah pedoman hidupmu. Dan barang siapa yang berpegang teguh kepada Allah, maka sungguhnya telah diberi petunjuk dia kepada jalan yang lurus. Ujung ayat 101. Ayat-ayat yang dibacakan adalah datang dari Allah, dan Rasul yang ada di antara kamu ialah utusan Allah. Jika keduanya ini kamu pegang teguh, berarti kamu telah berpegang pada Allah sendiri. Bila kamu telah berpegang teguh kepada Allah, kamu tidak akan tersesat lagi. Dan jalan Allah adalah jalan yang lurus. Allah akan memberimu petunjuk dengan ayat-ayat yang dibaca itu dan Rasul yang diutus itu, sehingga jalanmu tidak akan terpesong kepada kesesatan. Ayat-ayat yang dibacakan adalah datang dari Allah, dan Rasul yang ada di antara kamu ialah utusan Allah. Jika keduanya ini kamu pegang teguh, berarti kamu telah berpegang pada Allah sendiri. Bila kamu telah berpegang teguh kepada Allah, kamu tidak akan tersesat lagi. Dan jalan Allah adalah jalan yang lurus. Allah akan memberimu petunjuk dengan ayat-ayat yang dibaca itu dan Rasul yang diutus itu, sehingga jalanmu tidak akan terpesong kepada kesesatan. Wahai orang-orang yang beriman, takwalah kamu dengan Allah sebenar-benar takwa. Pangkal ayat 102. Ayat-ayat yang sudah dibacakan kepada kamu dan Rasul pun ada hidup di antara kamu, dan kamu pun telah beriman, telah percaya bahwa Allah itu memang ada. Dialah yang memberikan nikmat kurnia kepada kamu. Oleh sebab itu janganlah kamu cukupkan kepada Allah itu hanya sekedar tahu dan percaya akan adanya. Hendaklah lebih dari itu, yaitu terasa hubungan yang erat dengan Dia, erat seerat-eratnya. Sehingga Allah jangan hanya semata-mata terpikir oleh otak, melainkan terasa dalam jiwa. Jangan sampai terputus hubungan dengan Dia, melainkan dipelihara terus-menerus. Itulah yang namanya takwa. Dengan takwa maka iman yang telah ada itu dipupuk. Kepercayaan akan adanya Allah lalu membentuk hidup pribadi. Sebagaimana terlebih dahulu dalam ayat 79, dalam surat ini juga kamu menjadi Rabbani, menjadi keluarga Allah. Orang yang memegang takwa dengan sebenar-benar takwa, terpeliharalah tujuan hidupnya. Sebab arti takwa itu sendiri ialah pemeliharaan. Dan janganlah kamu mati melainkan dalam keadaan muslimin. Ujung ayat 102. Pegang teguh takwa itu sampai mati, dan mati tetap dalam Islam. Sekali telah datang ke dunia, maka jiwa telah terisi dengan kepercayaan kepada Allah dan berbakti atau takwa kepada Allah. Dengan demikian jiwa menjadi kebal dan besar. Apabila pendirian hidup dan pandangan hidup ini telah dibentuk dalam jiwa, kamu tidak akan dapat dipermain-mainkan orang lagi. Tempatmu berlindung hanya Allah. Pedoman hidupmu adalah Al-Quran. Pemimpin yang sejati hanya Muhammad SAW.
walaupun seluruh dunia menantangmu, membujuk rayumu, mencoba mengutak-atikkan kamu, mereka pasti akan gagal. Dan berpegang teguhlah kamu sekalian pada tali Allah. Pangkal ayat 103. Apa yang disebut sebagai tali Allah sudah terang pada ayat di atas tadi. Ialah ayat Allah yang dibacakan kepada kamu, tegasnya Al-Quran. Berjalin berkelindan dengan Rasul yang ada di antara kamu, yaitu sunnahnya dan contoh bimbingan yang diberikannya. Di ayat ini ditegaskan bahwa berpegang pada tali Allah itu ialah kamu sekalian. Artinya, telah bersatu padu, karena kalau pegangan semuanya sudah satu, maka dirimu yang terpecah belah itu sendiri pun menjadi satu. Lalu dikuatkan lagi dengan lanjutan ayat, dan janganlah kamu bercerai-berai. Di sini tampak pentingnya jamaah. Berpegang pada tali Allah sendiri tidaklah ada faedahnya, karena tidak ada persatuan antara satu dengan yang lain. Disinilah kepentingan kesatuan komando, kesatuan pimpinan. Pimpinan tertinggi ialah Rasulullah SAW dengan ajaran yang demikian. Kebanggaan kabilah tidak ada lagi. Tidak ada kemuliaan Arab atas Ajam atau kulit putih atas kulit hitam. Sebab ayat yang terdahulu telah menyebutkan kepastian takwa. Maka yang lebih mulia di sisi Allah ialah siapa yang lebih takwa kepadanya. Dengan sebab persamaan karena takwa ini, timbullah kekuatan yang besar dan barulah keadaan dan mulailah tujuan. Lalu datang lanjutan ayat, dan ingatlah oleh kamu nikmat Allah atas kamu, ketika kamu sedang bermusuh-musuhan telah dijinakkannya antara hati kamu masing-masing. Itulah satu nikmat paling besar, sebab perpecahan, permusuhan dan berbenci-bencian adalah sengketa dan kutuk yang sangat menghabiskan tenaga jiwa. Sebelum datang ajaran Nabi Muhammad SAW, suku dan suku berkelahi antara Aus dan Khazraj di Madinah, antara Bani Abdi Manaf dan Bani Hasim di Mekah, antara orang kota dan orang gunung dan padang pasir. Semuanya itu bermusuhan, berbenci-bencian, berlomba memperebutkan kebanggaan dan kemegahan duniawi yang tidak berarti. Sekarang setelah ajaran Allah datang dengan perantaraan Rasul, timbullah nikmat persatuan antara kamu, sehingga dengan nikmat Allah kamu menjadi bersaudara. Apakah nikmat yang paling besar daripada persaudaraan sesudah permusuhan? Itulah nikmat yang lebih besar daripada emas dan perak, sebab nikmat persaudaraan adalah nikmat dalam jiwa. Dengan persaudaraan yang berat dapat sama dipikul, yang ringan dapat sama dijinjing, padahal kamu terdahulu telah di pinggir lubang neraka. Artinya, neraka perpecahan, neraka kutuk mengutuk, benci-membenci, sampai berperang, bunuh-membunuh, timbul dendam suku, sakit hati kabilah, yang satu yang ingin bermusuhkan yang lain, yang satu ingin memusnahkan yang lain. Berkali-kali terjadi peperangan dalam zaman jahiliyah, dan kalau berkelanjutan, kamu akan musnah karena berkelahi sesama sendiri. Namun kamu telah diselamatkannya daripadanya. Dibangkitkan Allah kamu dari dalam neraka jiwa itu, ditariknya tangan kamu sehingga tidak jadi jatuh, yaitu dengan kedatangan Nabi Muhammad SAW. Maka sekarang dengan kedatangan Nabi Muhammad ini, jahiliyah tidak ada lagi. Yang ada sekarang ialah Islamiyah. Permusuhan karena suku tidak ada lagi. Yang ada sekarang hanyalah persatuan karena iman. Dan kalau berperang bukan lagi sesama umat yang beriman, melainkan berperang terhadap orang-orang yang memusuhi Allah. Akhirnya Allah berfirman di ujung ayat, demikianlah Allah menyatakan tanda-tandanya kepada kamu, supaya kamu mendapat petunjuk. Ujung ayat 103. Maka semua anjuran yang tersebut di atas itu disebutkan sebagai tanda-tanda atau ayat-ayat atau kesaksian tentang kekuasaan Allah, tentang peraturan dan sunnah Allah dalam alam ini, bahwasanya persatuan dari manusia yang sepaham bisa menimbulkan kekuatan yang besar dalam pribadi, bisa menimbulkan kekuatan yang besar. Maulana Muhammad Iqbal pernah mengemukakan kesan filsafat tentang pembangunan pribadi insani masing-masing. Setiap orang mengisi pribadinya dengan takwa, lalu setiap orang yang bertakwa itu meleburkan dirinya kepada pribadi yang besar. Antara satu pribadi dengan pribadi yang lain bergabung menjadi satu, karena kesatuan kepercayaan, dan mereka pun jadi satu tujuan dalam kesatuan arah tujuan, yaitu Allah. Di dunia mereka beroleh bahagia dengan kemenangan, sehingga dapat melaksanakan tugas suci, yaitu menjadi khalifatullah di muka bumi. Maka tercapailah maksud itu, sehingga pernahlah suatu ketika kekuasaan Islam sebagai umat tauhid itu, sebelah kakinya menancap di Delhi, Hindustan, dan sebelah kakinya lagi menancap di Andalusia, semenanjung Iberia. Dan ini pun akan tercapai kembali bila kita kembali kepada ajaran-ajaran ayat ini, insyaallah. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.